Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kepada dun sanak kami sadanya, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dun sanak seakidah, seiman dan seislam. Di kajian singkat kali ini kita akan membahas sebuah tema. Kita sabut di kampung awak, taimpi nak dia teh, kakurang nak di dua. Kalau kita caliak dari sisi syariat, iko di antara orang-orang nanda nio mengikuti Islam, menganggap Islam itu sebuah aturan yang mengekang, mengabek, sehingga tidak bisa mengamangah, tidak punya kesempatan untuk berkarya, tidak punya kesempatan untuk bebas. Seakan-akan itu akan terjadi sebuah pandangan bagi orang-orang yang ingin hidup bebas, ingin hidup liberal, bahas supaya nanti diwajibkan di Allah dan Rasulnya, bahas supaya bisa tidak jadi wajib. Karenanya menganggap kewajiban itu mengekang, kewajiban itu mengurungnya. Subhanallah. Begitu pula dengan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menganggap larangan-larangan ko membatasi kebebasan berekspresi. Sehingga dia menganggap agama ko sebagai kekangan, sebagai kurungan. Subhanallah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Duduk sana ambo kasadanya. Perlu kita tahu, memang asumsi ini tidak bisa kita salahkan 100%. Tetapi perlu kita faham bagaimana menyikapi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu ibarat pinjaro di orang-orang beriman, dan ibarat sarugo di orang-orang kafir. Jadi, kalau dalam pinjaro tentu terkekang. Ibarat penjara berarti banyak dan salah, banyak dan jadi pantangan. Kalau dun sana pernah masuk pinjaro, mungkin dun sana tahu, iko ndak boleh, iko ndak boleh, segala macam ndak boleh. Tapi bagaimana cara kita menyikapi itu? Sehingga orang-orang yang beriman itu punya prinsip. Dalam surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya prinsip orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman apabila diajak, diserukan untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasulullah sebagai penetapan hukum, ketetapan aturan, maka prinsip mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Maka ketaatan kepada Allah itu adalah cara untuk melapangkan hati kita berada di dunia ini. Mungkin tasawuf dewa dunia ku mengikat, mengabek, mengurung. Betul.
Tetapi kelapangan hati orang-orang yang beriman sanggup untuk menghadapi hal demikian. Tak donan barek ini. Karena orang yang beriman, mereka yakin dunia ini hanya ujian, hanya sementara. Yang kekal itu nanti di akhirat. Orang yang beriman, dia akan beriman dengan adanya hari-hari pembalasan nanti. Adanya hari kiamat, itulah kehidupan yang sebenarnya. Itu kehidupan orang beriman. Sehingga orang yang beriman tidak akan merasa terkekang. Walaupun sejatinya awalnya mereka sadar ini sebuah kekangan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kelapangan hati, dengan keyakinan dia hadapi itu semua, dia taati Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Kalau Allah yang menyuruh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memerintah, prinsipnya sama, sami'na wa ata'na. Kalau Allah dan melarang di dalam Al-Quran atau larangan itu sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prinsipnya sama, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar dan kami taat. Begitu pula wa jannatul kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi. Surga ini ibarat dunia ini ibarat surga bagi orang-orang kafir. Kalau sarugo bebas, tak ada pantangan, tak ada halangan. Anan ketujuh silahkan diambil. Anan suko silahkan dikerajokan. Ibarat itulah sarugo. Itulah orang-orang kafir. Ketika hidup di dunia ini tanpa aturan, semau-mau mereka. Tetapi lihat nanti semua pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak donan perai dah. Sadu akan dibalih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sehingga jangan sampai kita orang-orang yang beriman punya keinginan seperti orang-orang kafir. Ingin bebas. Ingin keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok banyak sana. Banyak orang dan bakakai supaya bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Supaya nan diwajibkan di Allah tu bisa jadi tidak wajib. Supaya nan dilarang dipantangkan di Allah Subhanahu wa taala nya berusaha supaya mulia. Muncullah orang-orang liberal. Muncullah orang-orang yang menghalalkan segala cara, bebas tanpa batas. Adonan liberal dengan cara-cara pemikiran diawali dengan bebas berfikir tanpa batas. Yang mereka sebut dengan modernisasi Islam, memodernkan Islam. Islam yang sesuai dengan zaman hari ini, kata mereka. Subhanallah, apakah dia menuduh Allah tidak tahu tentang zaman? Apakah dia menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia ketinggalan zaman sehingga Islam harus dimodernkan? Subhanallah. Ini tuduhan keji atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Jemaah yang kami muliakan, duduk sana saudara. Ada pula orang-orang yang mengaku dapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kau di antara cara tadi, supaya ketika tak kurang nak di luar, ketika tak himpi nak di atas. Artinya tak mau dikekang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahyu dari Allah tu bisa ambo dapat surang. Ambo baca, saya baca ni ko segala macam, beko 30 minit langsung turun wahyu. Dalam lalok ataupun setengah jago. Istilah mereka wangsit. Jadi ambo tak perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo pandai dapat ilmu surang. Bab itu. Bukankah dalam surat Al-Kahfi itu ada kalimat min ladunni ilman. Aku dapat ilmu langsung dari Allah. Ilmu laduni, itu sebutannya. Berarti ada orang-orang nan dapat ilmu dari Allah langsung. Itu nan berupayakan sini. Syariat Nabi Muhammad ku kulit-kulitnya saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kalimat yang muncul dari orang-orang seperti ini. Ada pula orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Khidir. Tujuan
Karena Nabi Khidir alaihi salam itu tidak perlu ikut syariat Nabi Musa. Tidak perlu ikut syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihatlah. Batu. Kalau awak ikut Nabi Khidir, berarti persis awak pun tak perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjah mereka. Sehingga lahirlah tarekat-tarekat Khidriyah ini yang mengatakan guru kami itu Nabi Khidir. Kalaulah berguru kan Nabi Khidir, tak perlu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tu Nabi Khidir sampai kini masih hidup kah? Masih mengajar. Subhanallah, subhanallah. Jadi intinya itu tadi, nak keluar dari agama Islam kah? Tapi malu-malu. Tak berani lantang mengatakan saya tak perlu ikut Nabi Muhammad. Tak. Tapi lambat-lambat. Ikut dulu pengakuan ikut Nabi Khidir, subhanallah. Padahal jemaah yang kami muliakan, kenapa di zaman Nabi Musa, Nabi Khidir itu tidak perlu ikut syariat Nabi Musa? Jelas. Nabi SAW mengatakan, dahulu, seorang Nabi diutus untuk umat masing-masing, untuk kaum mereka masing-masing. Adapun aku, kata Nabi SAW, bu'istu linnasi kafah. Aku diutus untuk seluruh manusia yang hidup di zamanku dan seterusnya, manusia akhir zaman. Maka tidak ada urusan, tidak ada alasan bagi orang yang hidup di zaman Nabi, setelah Nabi, tidak ada alasan kecuali harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mentang-mentang mereka mengaku-ngaku bisa basuh Nabi Khidir, ujung-ujungnya tidak perlulah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kecekkan pula, saya lihatlah, Nabi Khidir tu punya hakikat, sedangkan Nabi Musa itu hanya punya syariat. Subhanallah. Dia lancang je mengecek. Jadi Nabi Muhammad bawa apa? Nabi Muhammad sama dan dibawanya sama Nabi Musa sama. Syariat. Jadi, syariat itu harus tunduk ke hakikat. Syariat itu harus tunduk ke hakikat. Jadi balik. Kalau itulah tahu aja hakikat ko, tak perlu aja syariat ko. Duduk dewa masalah hakikat ko sampai ke makrifat segala macam, tak perlu dewa syariat ko dah. Subhanallah. Begitu lancangnya orang yang ingin keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengecek syariat itu kan kuli. Dan intinya hakikat. Jadi untuk menjadi seorang insan kamil kecek mereka, awak harus dudukkan isi, campakkan kuli. Isi dan perlu, kuli kau campaklah nyuka jadi sarok. Subhanallah, subhanallah. Ini sebuah pelecehan atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara gambaran-gambarannya. Sehingga mereka itu tidak solat Jumat, tidak haji, tidak baca Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran sama sekali, tidak mau apalagi belajar hadis. Orang-orang tarekat mohon maaf sering. Mereka tu paling pantang belajar hadis Nabi SAW. Tak kan hanya belajar hadis. Kalaupun mereka belajar hadis, ini hanya untuk merendahkan hadis. Hanya untuk melecehkan hadis. Subhanallah. Ini terjadi. Seringkali mereka merendahkan ulama-ulama hadis. Mereka rendahkan. Justru, lihat. Man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran, maka ia akan ditimpa bencana dengan mengikuti kebatilan. Lihatlah orang tadi merendahkan ulama hadis. Akhirnya si hanya mengikuti orang gila. Subhanallah, orang gila mengikuti. Setelah dia meninggalkan dan menghina, melecehkan, menjatuhkan martabat seorang ahlul hadis, akhirnya dia mencari seorang panutan, seorang guru. Guru ke orang gila. Dia hari main biliar, main PS, main padusi. Subhanallah.
Ikon yang dijadikan gurunya, anggap bahkan Imam Mahdi akan dirubah nanti di suatu hari. Dia menjadi seorang yang baik. Menjadi seorang yang luar biasa. Akan ada harinya dia akan dirubah. Diangkat apa? Noda hitam dari dalam jantung, dalam hatinya. Ada suatu hari dia akan berubah menjadi Imam Mahdi. Hasil dari manung-manung. Subhanallah, subhanallah. Nabi Muhammad SAW dia lecehkan. Orang-orang yang mengangkat hadis Nabi SAW dia hinakan. Akhirnya apa? Dia ditimpakan bencana yang lebih besar, yaitu dia mengikuti orang-orang gila. Subhanallah, subhanallah. Ini bagian dari upaya. Upaya yang mata di jemaah. Supaya keluar dari kurungan. Supaya keluar dari himpitan. Tak himpi, nak di atas. Tak kurang, nak di luar. Jadi dia merasa agama kau himpitan, kurungan. Tapi dia tak bersabar je itu. Akhirnya ingin keluar. Akhirnya melendahkan agama. Dan justru itulah yang merendahkan dirinya sendiri. Menghinakan dirinya sendiri. Jamaah yang kami muliakan. Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Tetapi antumul fuqara'u ilallah. Justru kalianlah, kata Allah. Kalianlah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang butuh untuk beribadah. Kita yang butuh untuk berbuat di dunia ini. Kita yang butuh menjalankan syariat Nabi Muhammad. Untuk kita. Untuk kita juga. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa yang memilih jalan hidayah, maka hidayah itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan menjadi faedah bagi kita jemaah yang kami muliakan. Apapun yang kita lihat dalam kehidupan kita beragama, melihat aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengira aturan itu buruk. Pasti di balik aturan Allah itu ada hikmah untuk kita. Oyo barek Rasulullah awak kini meninggalkan riba. Ketahuilah, di balik haramnya riba itu pasti ada mudarat yang ingin disingkirkan oleh Allah dari diri kita. Pasti ada maslahat lain yang Allah ingin datangkan untuk diri kita sebagai kebaikan untuk kita. Maka tidak ada urusan, tidak ada aturan Allah itu yang sia-sia bagi kita. Tidak akan ada yang menzalimi kita. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabb engkau tidak akan pernah menzalimi siapapun. Kemudian para luar kana jemaahnya. Oh barek rasanya meninggalkan kopi tih banyak. Kopi tih berserak koperasi simpan pinjam kopi tih banyak di situ, bermain judi bakoa. Kopi tih banyak di situ. Karajoy ko di sekolah macam. Tapi haram aku no. Barek kita tinggalkan. Berarti kita belum memiliki prinsip seperti prinsip orang-orang yang beriman. Maka bersabarlah kita. Bersabarlah kita. Tak lama kita akan taat kepada Allah Subhanahu. Cukup sampai mati. Setelah mati kita selesai urusan. Itulah kehidupan yang sebenarnya nanti. Man al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang menghisap dirinya, memperhitong-hitongkan bara banyak kedurhakaan yang dilakukan ke Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat untuk sesuatu setelah kematian nantinya. Untuk nasib dia yang sebenarnya nanti di akhirat. Untuk kampung halamannya yang sebenar-benarnya nanti di akhirat. Banyak orang hari kini, bayo pulang kampung, siapkanlah bekal dari rantau, itu dan segala macam. Kendaraannya bawa segala macam. Tapi banyak nak lupa ternyata kampung kita dan sabananya. Ayah kandung kita dan sabananya Nabi Adam alaihissalam dan isteri beliau Hawa. Itu kampungnya di Sarugo, di Sarugo. Apa ndak ni kita pulang kampung ke sampai kampung ayah kita, kampung ibunda kita dan sabananya. Kalau kita mau, maka jalannya ada.
ada jalan menuju ke kampung tersebut. Tempuhlah dengan cara-cara yang benar. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah kita di dalamnya. Walaupun kita awalnya merasa terhimpit, merasa terkurung, maka bersabarlah di atasnya. Bersabar hanya sampai mati. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.